Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib Pun. Iya Pun. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tulang Bang Barat. Saat ini kita akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual tentang coaching. Saya Didi Nurdiansyah sebagai observer, kemudian teman saya Lilis Fitriani sebagai coach. Kemudian teman saya satu lagi, Saya Veronica Lisa Febriani sebagai coach. ya itulah kita bertiga. Terima kasih banyak. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Silakan duduk, Bu. Terima kasih Pak. Apa kabar, Bu Tulis? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat juga. Bu Lilis, jadi saya mendengar Bu Lilis akan melaksanakan praktek coaching. Insya Allah ya Pak. Untuk hari ini saya akan melaksanakan coaching. Siapa yang akan coaching? Saya akan melaksanakan coaching ini yaitu dengan coach saya yaitu Ibu Vero. Jadi begini Bu Lilis, maksud saya hari ini saya ingin mengobservasi apa yang akan dilaksanakan. Boleh Bu? Oh boleh Pak, silahkan. Oke, sebelum Ibu melakukan coaching dengan Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya katakan dulu. Iya. Boleh kan? Boleh Pak. Beberapa hal sih Bu, tidak banyak. Yang jelas yang pertama, dalam pelaksanaan coaching ini rubrik penilaian apa yang akan Ibu lakukan? Oh iya Pak. Sebelumnya Pak, saya sudah mempersiapkan beberapa penilaian ya Pak. Untuk hari ini saat saya coaching dengan Ibu Vero, nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian yaitu tentang alur tirta yang mana itu adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, juga tanggung jawab. Yang akan Ibu lakukan untuk rubrik penilaian yang kali ini adalah alur tirta. Iya. Kemudian yang selanjutnya Ibu, tentang kompetensi. Kan ada beberapa kompetensi dalam coaching itu yang dilaksanakan. Iya. Kompetensi apa yang ini? Jadi ketika coaching ini akan saya laksanakan Pak, itu saya akan mengembangkan ada 3 kompetensi di sini Pak, yaitu yang pertama itu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkompeten. Dari 3 itu, dari 3 kompetensi. Kemudian kompetensi manakah yang spesifik Ibu gunakan untuk melakukan penilaian pada praktek coaching tadi? Jadi dari ketiga kompetensi tadi Pak, saya akan menitik beratkan saat ini yaitu kompetensi mendengar aktif. Kompetensi mendengar aktif artinya dari apa yang nanti Ibu hasilkan dari pembicaraan dengan Ibu Vero itu nanti akan menjadi penilaian. Kemudian yang terakhir Ibu, pasti dari beberapa kegiatan ada sebuah indikator yang harus dicapai. Kira-kira ini indikator apa yang akan Ibu capai untuk kegiatan coaching tadi? Iya, karena saya tadi sudah memilih tentang mendengar aktif kompetensinya Pak, jadi indikator yang ingin saya tuju di sini adalah yaitu saya akan fokus untuk mendengarkan ketika coaching itu berlangsung. Saya akan mencoba untuk selalu fokus ketika coach saya ataupun Bu Vero nanti menjelaskan apa yang dirasakan seperti itu. Artinya indikatornya adalah nanti mendengarkan apa penyampaian dari Ibu Vero. Iya, Fokusnya betul dari interaksi lah Bu, dari Iya. interaksi nanti ketika melakukan coaching tadi. Terima kasih Bu sudah menjelaskan di awal ini. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan bisa berjalan dengan lancar, kemudian apa yang menjadi tujuan, indikator, kemudian alur yang Ibu gunakan pada saat penilaian itu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, selamat melakukan coaching. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, silakan Bu, kalau ingin melaksanakan silakan Bu panggil Bu Vero. Baik Pak, terima kasih. Saya izin memanggil Bu Vero. Iya, terima kasih banyak. Baik Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu Lilis, Bu Vero. Terima kasih. Apa kabar Bu Vero? Alhamdulillah sehat Pak. Habisnya saya tahu apa ini tadi. Saya hari ini tadi barusan pas nambah. Jadi begini Bu Vero,
Izinkan saya dalam kegiatan kali ini saya akan menjadi observer, mengobservasi kegiatan antara Bu Vero dan Bu Lilis tentang kegiatan coaching. Jadi diizinkan Ibu? Kalau diizinkan, silakan Bu Lilis bersama Bu Vero. Saya mencoba untuk sedikit mengamati dan mencatat ya. Ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Selamat pagi Bu Vero. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Vero tadi ngajar kelas berapa Bu? Buat tadi kelas 6. Oh, kelas 6. Hari ini jadwal ngajar Ibu full? Iya, kebetulan hari ini full sekali Bu, dari pagi sampai siang Bu, sampai habis pulang sekolah nanti. Sama-sama pulang gitu Iya. ya. Berarti harusnya dari tadi ya Bu, karena kita kan masuk sekolah pukul 7.30 nih. Iya, iya. Berarti kan Ibu harusnya dari pukul 7.30. Ibu tadi berangkat pukul berapa? Saya lihat itu pukul 8 lewat sana Bu. Lewat seperempat ya nggak salah, 15. Terus nanti jam pertamanya bagaimana? Tadi kebetulan jam pertamanya kelas tinggi, jadi mereka main hula dulu Bu. Oh seperti itu. Tapi yang jelas Ibu tadi sempat lambat berarti ya Ibu. Iya Bu. Gini Bu, saya kan dengar-dengar nih, memang tidak ada yang mengandung sama saya. Cuman kok saya dengar-dengar dari teman-teman yang lain, itu katanya Bu Vero itu sering terlambat. Memang enggak ya? Iya sih. Iya ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, kenapa kok Bu Vero ini sering terlambat? Ada masalah apa? Sebenarnya tidak ada masalah sih Bu. Tapi di rumah itu saya punya usaha sampingan. Saya punya toko sembako lah Bu ya, semacam itu. Jadi saya kalau pagi saya mempersiapkan dulu barang-barangnya, saya membuka warung dulu, seperti itu Bu. Ya kebutuhan lah ya. Iya. Kalau begitu menurut Bu Vero nih ya, pertemuan kita kali ini itu bertujuan untuk apa? Kalau menurut saya, kalau kita pertemuan ini tujuannya untuk mencari solusi ya Bu, supaya saya tidak terlambat lagi ke sekolah gitu, nggak sering lagi terlambat gitu. Itu udah Bu. Oh iya, benar sekali. Tadi kan kata Ibu kita mencari solusi nih ya, Ibu kita sama-sama mencari solusi, jadi bukan menghakimi seperti itu Ibu. Nah kalau kita mau mencari solusi, menurut Ibu hambatan ataupun gangguan apa sih yang membuat Ibu tuh sering terlambat? Seperti itu apa saja sih? Gangguannya ya itu tadi Bu, saya kalau pagi itu ya karena apa namanya, toko saya itu ya lumayan ramai ya Bu ya, jadi kalau tutup itu kok sepertinya sayang sekali ya, itu kan usaha sampingan saya. Jadi saya buka warung dulu, pengennya ya cepet-cepet langsung mandi dan sekolah, tapi kadang sudah ada pembeli gitu loh Bu. Jadi ya saya buka warung dan melayani pembeli itu Bu, yang sudah beli di warung begitu. Seperti itu setiap pagi ya. Iya Bu. Tapi kan mencari solusi ya. Tapi kan kita harus tahu prioritas kita itu yang mana. Nah kalau menurut Bu Vero ini, Bu Vero kan sebagai guru, sebagai pedagang, menurut Bu Vero yang lebih diprioritaskan ini kira-kira saat pagi hari itu Ibu Vero itu mengajar, berangkat ke sekolah atau berdagang? Ya, kalau menurut saya ya Bu ya, kalau berbicara mengenai prioritas sebagai seorang guru atau pengajar ya ke sekolah Bu, dan ke sekolah dulu itu yang diutamakan itu Bu, daripada berdagang. Sebenarnya seperti itu. Berarti bagus sekali. Bu Vero bisa menentukan bahwasanya memang harusnya sih tugas pokok saya sebagai guru seperti itu ya. Iya. Nah, saat Ibu sudah menentukan tupoksi Ibu sebagai guru, ini kira-kira apa yang akan Ibu lakukan supaya Ibu bisa membagi waktu antara menjadi guru dan Mungkin
dalam waktu dekat-dekat ini saya akan segera mencari orang yang bisa membantu saya Bu untuk membuka warung, bahkan bisa menunggu warung saya Bu. Itu seperti itu mungkin itu sekarang yang ingin saya rencanakan lah Bu. Bukan ide bagus Ibu. Kalau kita punya rekan kerja ya, rekan kerja untuk membantu usaha di rumah itu kan luar biasa bagusnya. Kenapa ya dari dulu? Kan harusnya Ibu nggak harus nih dorongin teman-temannya. Bu Vero itu sering menolong Ibu, sebenarnya nggak perlu seperti itu ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, komitmen setelah ini, setelah kita ketemu, itu komitmen yang akan Ibu laksanakan semuanya itu apa? Untuk supaya Ibu tuh selalu hadir tepat waktu sekolah. Sepertinya ini Bu, komitmen saya akan cepat nanti sampai rumah. Saya akan segera mencari orang yang bisa membantu saya dalam membuka usaha warung di rumah saya ya Bu ya. Dan juga sehingga saya nanti setelah mendapatkan orang untuk bekerja membantu saya di warung nanti, saya juga ke sekolah juga bisa tepat waktu, nggak terlambat lagi, dan saya bisa menjalankan prioritas utama saya sebagai guru. Seperti itu mungkin. Luar biasa. Ya semoga saja apa yang sudah menjadi komitmen Bu Vero nanti ini bisa terlaksana semua ya Ibu, dan semoga semua ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Tidak hanya buat Bu Vero, buat saya juga, bahwasanya kita harus paham tupoksi kita sebagai guru, sebagai pendidik di sini, kita bisa memprioritaskan apa yang sudah diamankan. Baik Bu, terima kasih sekali atas pertemuan kita ini ya Coach. Ini Bu, saya jadi bisa menemukan solusi atas masalah saya. Saya nanti ke Solo juga nggak akan terlambat lagi. Mungkin tidak dibicarakan oleh teman-teman rekan ya Bu ya, juga nggak enak juga sebenarnya ya Bu. Nah, sekali lagi terima kasih ya Bu atas solusinya ya, jadi saya bisa tahu jalan keluarnya untuk masalah saya. Biasa. Nah, kalau begitu saya mau izin, saya mau kelas Bu kedua, di sini nanti saya masuk kelas 4. Silakan. Terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Vero, tetap semangat Bu Vero. Semangat. Misi. Lilis, Ya, bagaimana perasaan? alhamdulillah lega sudah terlaksana ya apa yang menjadi niatnya tadi. Ya, tadi Bu Lilis sudah melaksanakan coaching bersama Bu Vero, aku sudah mengenai apa yang menjadi masalah Bu Vero, terus sudah digali. Ya, mudah-mudahan dengan pelaksanaan kegiatan ini sehingga membuat perjalanan pendidikan yang baik. Dan menjalankan masalah itu bukan menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara yang humanis seperti ini ya. Kemudian setelah melakukan coaching, kemudian saya melakukan observasi, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada penulis terkait hasil dari coaching yang dilakukan. Bisa dijawab kan? Insya Allah Pak bisa. Jadi yang pertama Bu Lilis, tadi di awal sebelum melakukan coaching, Bu Lilis sudah menyampaikan beberapa indikator yang seperti mengamati beberapa indikator itu sudah berjalan. Saya ingin ngerti indikator apa saja seperti yang sudah dilaksanakan pada saat melaksanakan coaching. Iya, baik Pak. Alhamdulillah sekali ya Pak, proses yang sudah diniatkan sudah terjadi, yaitu coaching antara saya dengan Bu Vero. Nah, di sini indikator yang sudah saya laksanakan di sini Pak, itu ada seperti komitmen di awal, saya ingin mendengar aktif terlebih dahulu. Nah, ternyata dari saya mendengar aktif itu Pak, saya bisa menggali beberapa pertanyaan yang memang berbobot, sehingga Pak Didin alhamdulillah, sehingga Bu Vero dapat membuka apapun, menceritakan apa sih kesannya masalah beliau itu, sehingga tidak terlambat, sehingga sering datang terlambat. Kemudian Bu, dari
saya mengamati, observasi Ibu tadi pada saat melaksanakan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hasil catatan, nggak banyak banget catatan sih, hasilnya memang sangat luar biasa. Apa yang Ibu rencanakan di awal tadi ketika kita berdiskusi sebelum Ibu melakukan coaching itu, dari mulai Ibu mengatakan penyelesaian seperti ini akan menggunakan alur peta, dari mulai tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi, dan juga termasuk yang terakhir adalah melakukan tanggung jawab, komitmen bertanggung jawab. Itu sudah terlaksana. Kemudian Ibu menggunakan kompetensi mendengar aktif, iya kan, artinya Ibu juga mendengarkan apa keluh kesahnya Ibu dan bagaimana solusinya dan masalahnya. Itu luar biasa, sudah terstruktur, kemudian sudah terlaksana semua. Kemudian area apa lagi sih Bu yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Baik Pak, jadi dari tadi kan saya sudah melaksanakan coaching itu kan sudah saya mengembangkan kompetensi mendengar aktif Pak. Saya sudah mencoba berfokus untuk mendengarkan apa keluh kesahnya Bu Vero seperti itu Pak. Nah, karena itu juga secara otodidak ya Pak, secara langsung saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Maka setelah ini saya lebih ingin menekankan juga untuk membuat pertanyaan yang berbobot yang kiranya bisa menjadi pertanyaan yang luar biasa ketika saya melakukan coaching. Luar biasa. Dan terakhir Bu, dari semua apa yang sudah Ibu lakukan tadi, pasti ada yang ingin Ibu kembangkan setelah apa yang Ibu lakukan. Tapi Ibu akan melaksanakan pengembangan ini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching bersama Ibu? Itu tadi Pak, saya akan mencoba untuk mengembangkan di pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu Lilis, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kita semua. Artinya menyelesaikan masalah itu memang menggunakan kata-kata bagus. Masalah itu tidak harus diselesaikan dengan cara-cara yang kasar, tapi menggunakan alur yang terstruktur sehingga orang yang mendapatkan masalah ini bisa kita gali masalahnya secara aktif, tidak harus menggunakan kekerasan atau bahasa-bahasa yang keras, dengan menggunakan metode alur tirta, kemudian mengidentifikasi masalahnya dan lain sebagainya, sehingga dari tadi bisa menemukan apa masalah yang terdapat dalam dirinya dan bisa menyadari dirinya bahwa salah, kemudian berkomitmen untuk memperbaiki. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini Bu bisa berkembang, bisa lebih baik lagi, sehingga guru-guru yang ada ini bisa lebih aktif dan disiplin dalam menjalankan. Terima kasih banyak Bu sudah diberikan kesempatan untuk observasi. Iya, selamat, sukses dan terus semangat. Iya, selalu semangat Pak. Terima kasih juga untuk waktunya Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bu.